Hola, welcome back. Gimana kabarnya semua abangku? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas semifinal Champions League, European League maupun Conference League. Kita akan bahas sama-sama di sini. Pendapat teman-teman nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagaimana selanjutnya semifinal dan kita lihat ya update pertandingan dan top skor sementara untuk 3 kompetisi Eropa terbaik saat ini. Ya, yang penasaran silahkan ditonton sampai habis. Kita mulai dari Champions League Eropa. Hasil perempat final di mana sangat meyakinkan dan sangat-sangat di luar dugaan. Banyak tim-tim besar berpengalaman seperti Real Madrid tumbang oleh Arsenal. Arsenal di leg pertama berhasil menang 3-0 dengan 2 gol free kick dari Declan Rice yang mengantarkan Arsenal unggul 3-0 leg pertama melawan Real Madrid. Di mana ada Bayern juga menang 2-1, Inter menang 2-1 atas Bayern di leg pertama. Barcelona menang 4-0 atas Borussia Dortmund, PSG menang 3-1 atas Aston Villa. Itu hasil leg pertama di perempat final. Leg kedua Aston Villa menang 3-2 atas PSG. Walaupun menang di kandang sendiri di Villa Park, tapi tidak bisa mengejar agregat karena di leg pertama kalah 3-1. Jadi hampir saja sebenarnya kemarin match ini, ya jika sampai beberapa peluang yang dimiliki oleh pemain Aston Villa bisa dimaksimalkan, saya pikir bisa berakhir di extra time match melawan Paris Saint-Germain. Kurang beruntung menurut gua, Aston Villa tidak lolos ke babak semifinal, tapi cukup membuat kejutan juga di musim ini, berhasil lolos ke babak perempat final. Congratulations untuk PSG, dan Borussia Dortmund juga berhasil sedikit comeback ya, menang 3-1 atas Barcelona di Signal Iduna Park, 1 gol bunuh diri yang sedikit menggugurkan semangat Borussia Dortmund meraih kemenangan di leg kedua. Walaupun menang, tapi tidak bisa mengejar agregat 4-0 leg pertama di Sportivi Camp Nou. Inter Milan imbang 2-2 atas Bayern Munchen sehingga Inter lolos dan Real Madrid kembali kalah di Bernabeu. Yang kemarin digadang-gadang Real Madrid akan comeback seperti biasa, biasakan nonton Real Madrid di menit-menit akhir dan sampai habis, dan tercipta di menit-menit akhir gol dari Martinelli ya. Ya, gol dari Martinelli 90+3 yang menutup daya semangat dari Real Madrid. Ya, congratulations Arsenal, luar biasa saya pikir dengan agregat 5-1 ya. Ya, hampir sama dengan yang dimiliki oleh Champions League-nya Real Madrid yaitu 15. Jadi angkanya sedikit agak ngeri ya pertemuan dengan Arsenal di perempat final kali ini. Jadi 4 tim yang sudah memastikan partai semifinalnya ada Arsenal bertemu dengan Paris Saint-Germain, Barcelona akan bertemu dengan Inter Milan. Sesuai prediksi teman-teman kah atau melenceng? Nah, untuk leg pertama akan dimainkan di tanggal 30 April ya, di hari Rabu tepatnya, di mana pertama match Arsenal versus Paris Saint-Germain, dan di tanggal 1 Mei Barcelona akan bertemu Inter Milan. Ya, pertama akan bermain di Emirates dan untuk Barcelona akan bermain di Sportivi Camp Nou leg pertama. Nanti partai finalnya akan netral teman-teman. Tentunya untuk partai semifinal seperti biasa home away akan dimainkan. Jadi Arsenal akan memainkan match pertamanya dulu dan match kedua akan bermain di Parc des Princes. Begitu juga Barcelona dengan Inter. Match pertama bermain di Barcelona dan match kedua nanti akan bermain di San Siro. Nah, jika kita lihat rekor dari beberapa tim yang sudah lolos ke partai semifinal, saya pikir salah satu tim kejutan ya, yaitu Arsenal yang sedikit gila-gilaan di musim ini ya, menyingkirkan tim-tim besar. Arsenal luar biasa saya pikir dengan mental bajanya. 3-0 menghajar Real Madrid leg pertama dan di leg kedua semakin menjadi-jadi 2-1 di Bernabeu. Jadi melawan Paris Saint-Germain, PSG juga yang cukup on fire, kemarin menyingkirkan Liverpool juga di babak sebelumnya, sebelum Aston Villa. Jadi sama-sama the best tentunya perjalanan kedua tim yang menurut gua kejutan di musim ini di Champions League. Untuk match ini kira-kira siapa teman-teman yang berhasil lolos ke babak selanjutnya? Ya, prediksi gua melihat skuad yang dimiliki Arsenal ya, dengan kekuatan, ketenangan dan kekompakan mereka, saya pikir ini agak susah untuk PSG ya, dengan Kvaratskhelia dan Dembele juga yang on fire ya. Bahkan gue lihat ini akan menjadi match yang akan seru dan tentunya seperti biasa banjir gol akan tercipta di match ini. Gue prediksi ini akan menjadi match yang sangat seru, over goal, dan gue lebih melihat Arsenal sedikit unggul dibandingkan PSG di match ini. Nah, itu dia prediksi gue. Next, Barcelona Inter Milan. Tentunya dari segi pertemuan memang sedikit hampir berimbang ya. Untuk leg pertama di sini mungkin gue masih melihat
Barcelona sedikit mengimbangi Inter lah, karena Inter mempunyai pertahanan yang cukup kokoh, jadi akan sangat susah untuk Yamal dan kawan-kawan. Ya, gue lihat match melawan Bayern itu sangat-sangat kewalahan Bayern Munchen. Jadi jika sampai bermain seperti di match sebelumnya, saya pikir ini match yang akan susah untuk Barcelona. Menurut gue match Barcelona versus Inter Milan akan jadi penentu di leg pertama, dan di leg kedua saya pikir siapa yang unggul di leg pertama mungkin akan menjadi pemenang di babak selanjutnya. Jadi menurut gue Arsenal sedikit unggul di leg pertama, dan di leg kedua kita lihat leg pertama dulu ya. Oke, top skor sementara Liga Champions, di mana Guirassy yang mencetak hat-trick di laga terakhirnya kemarin berhasil membawa dia di pos pertama dengan 13 gol, dan Rafinha masih berada di pos kedua dengan 12 gol, dan di pos ketiga ada Harry Kane. Ya, Harry Kane sudah dipastikan tidak akan menambah pundi-pundi golnya. Tentunya Rafinha, ya jika ada 1 gol pun di babak semifinal akan mengantarkan Rafinha menggeser Guirassy di posisi pertama. Top skor sementara ya Guirassy di posisi pertama, Rafinha di posisi kedua, dan Lewandowski yang menjadi pesaing terdekat dari Rafinha dengan 11 gol. Jadi kemungkinan ini akan dipegang oleh Barcelona untuk Golden Boot. Nah itu dia mengenai Champions League. Silakan tinggal prediksimu. Menurut gua akan jadi big match yang luar biasa. Banjir gol akan tercipta di partai semifinal, dan kita lihat leg pertama nantinya di tanggal 30. Kita coba terbang ke Europa League. Europa League di luar dugaan ya. Bodo Glimt berhasil lolos teman-teman. Ya, jika kita lihat dari perempat finalnya, di mana Bodo Glimt menang 2-0 atas Lazio di leg pertama, Lyon imbang melawan MU, Rangers imbang melawan Athletic Bilbao, Hotspur imbang melawan Eintracht Frankfurt. Jadi kebanyakan imbang leg pertama. Leg kedua di mana Athletic Bilbao menang 2-0 atas Rangers sehingga lolos ke babak selanjutnya. Eintracht Frankfurt ya tidak begitu superior di kandang, malah kena comeback. Tottenham Hotspur berhasil menang dan sekaligus lolos ke babak selanjutnya. Dan Bodo Glimt ya, dari kemarin gue udah bilang Bodo Glimt ini super kejutan dan luar biasa permainannya. Saya pikir sangat-sangat pantas ya, walaupun ada penalti, tapi Bodo Glimt luar biasa di babak perempat final ini ya. Walaupun nanti tidak akan lolos ke partai final, tapi Bodo Glimt sudah melakukan yang terbaik dan sangat-sangat the best lah di musim ini. MU juga berhasil menang atas Olympique Lyon. Harry Maguire jadi penentu ya, 1 sundulan dan 1 golnya di menit-menit terakhir yang mengantarkan MU lolos ke babak semifinal. Dan applause untuk MU, pemain luar biasa, digempur habis-habisan oleh Lyon, tapi mental baja MU luar biasa di Old Trafford. Congratulations, MU berada di babak semifinal. Di semifinal nantinya MU akan bertemu Athletic Bilbao ya, akan away, dan Tottenham Hotspur akan bermain home di leg pertama melawan Bodo Glimt. Super kejutan di musim ini. Nah, menurut gua ini match sedikit masih menjauhkan tuan rumah ya di leg pertama. Jadi walaupun MU ini cukup bagus di babak perempat final, tapi melawan Athletic Bilbao di leg pertama di laga away, saya pikir Athletic Bilbao dan Tottenham Hotspur akan memegang leg pertama kali ini. Dan kita akan lihat nanti prediksinya ya. Kita lihat dulu match pertama dan kita akan bahas prediksinya selanjutnya. Top skor sementara untuk Europa League, di mana pemain Bodo Glimt ya, ini pemain 24 tahun ya, ini the next-nya Erling Haaland tentunya ya, hampir seumuran dengan Erling Haaland dan luar biasa di Bodo Glimt dengan 7 golnya bersama dengan Bodo Glimt, dan tentunya masih ada peluang untuk menambah pundi-pundi golnya dengan masih ada di babak semifinal. Dan tentunya pesaing terberatnya ya Nico Williams di Athletic Bilbao yang masih bermain di semifinal ini dengan koleksi 5 gol. Jadi sangat-sangat berat ya untuk bisa dapat Golden Boot di Europa League musim ini ya. Hawk kemungkinan besar akan jadi top skor dengan 7 golnya, dan tentunya pundi-pundi golnya masih bisa bertambah dengan hadirnya di babak semifinal. Nah itu dia prediksi gue untuk babak semifinal. Silakan tinggal prediksimu untuk Europa League. Menurut gue leg pertama masih dipegang oleh tuan rumah, dan tentunya kita lihat nanti hasilnya akan menjadi penentu juga di leg kedua selanjutnya. Nah itu dia mengenai Europa League. Sekarang kita berpindah ke Conference League. Perempat final, di mana leg pertama Chelsea luar biasa, dan juga kalah 0-1 dari Piwin. Fiorentina menang, Real Betis menang, dan di leg kedua Fiorentina imbang melawan Celje, walaupun imbang modal 2-1 di leg pertama mengantarkan Fiorentina lolos. Real Betis juga lolos, modal menang 2-0 leg pertama, dan leg kedua imbang. Chelsea walaupun kalah, ya mereka masih lolos karena bermodal di leg pertama menang, dan di leg kedua walaupun kalah, tapi Chelsea berhasil lolos ke babak semifinal. Djurgården berhasil buat kejutan, banyaknya kartu merah, dan di extra time Djurgården berhasil lolos ke babak selanjutnya, dan
pantas berada di babak semifinal. Top skor sementara untuk Conference League di mana ada Afami Kopululu dengan 8 gol dari Jegalonia. Tentunya pundi-pundi gol tidak akan bertambah karena Jegalonia sudah tersingkir di babak perempat final. Di bawahnya ada Bakambu di pemain Real Betis yang kemungkinan bisa menggeser Pululu di pos pertama dengan koleksi 7 golnya di Real Betis saat ini. Jadi kemungkinan Pululu ini bisa bergeser ke pos kedua jika Bakambu cetak 1 gol di babak semifinal dan tentunya akan menjadi top skor di Conference League Eropa musim ini. Di babak semifinal ada Real Betis akan bertemu Fiorentina dan Djurgården yang super kejutan. Ya, jika kita lihat Djurgården ini di Liga Domestik teman-teman di Sweden Allsvenskan ini sekarang masih berada di bayang-bayang zona degradasi di musim depan. Jadi posisinya belum aman di Allsvenskan di musim depan karena performanya tidak begitu luar biasa seperti di Conference League saat ini. Ya, jadi luar biasa memang Djurgården ini di Liga Domestik hancur-hancuran, di Conference League malah luar biasa. Djurgården akan bertemu dengan Chelsea ya di babak semifinal dan tentunya untuk leg pertama saya pikir Chelsea bisa menentukannya di sini dengan perform Djurgården yang saya pikir sangat beruntung bisa lolos ke babak semifinal. Chelsea dengan skuad luar biasanya saya pikir mungkin bisa mengatasi lah match ini. Big match Real Betis Arsenal, Fiorentina, saya pikir di leg pertama mungkin Real Betis bisa memegang lah ya. Lord Anthony kita lihat mudah-mudahan bisa berbuat banyak di match ini. Nah itu dia mengenai prediksi dan tentunya hasil pertandingan di Conference League, European League, Champions League. Top skornya juga lengkap gue berikan informasinya. Jadi apalagi yang kurang yang gue berikan di sini. Jadi jangan lupa di subscribe dan di follow akun ini karena di sini kita akan selalu bahas yang namanya sepak bola. Oke, silakan tinggalkan prediksimu mengenai babak semifinal nantinya di Champions League dan Europa League tentunya. Gue tunggu prediksi teman-teman. Siapa jago teman-teman di next win ya untuk kompetisi Eropa saat ini. Ya, apakah menurut teman-teman Arsenal bisa juara atau Real Betis bisa juara juga di Conference League dan tentunya MU di Europa League. Silakan tinggalkan prediksimu. Bravo sepak bola.